Ada yang tidak hadir? Ada. Siapa? Ari, Davi. Kenapa Siti mereka? Putih. Dia sakit. Fatima. Sakit. Kenapa mereka? Sakit. Oke, kita doakan supaya mereka cepat Sembuh. ya. Nah, baik, untuk hari ini kita mulai pelajaran. Kita berdoa dulu. Siapa yang mau pimpin doa? Siapa? Ikut. Siap. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita berdoa, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman amin. Seperti kebiasaan kita ya, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme, kita biasakan untuk menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri dan mandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, silakan duduk kembali. Seperti biasa ya, pelajaran kita hari ini adalah coding dan kecerdasan artifisial, yaitu memahami berpikir komputasional. Sebelum kalian ke sekolah, kegiatan apa yang kalian selalu lakukan? Bangun? Bangun pagi. Dulu ya. Mandi. Jam berapa? Siapa yang bangun jam 5? Saya. Semuanya. Berarti tidak ada lagi yang terlambat. Terlambat. Yang salah siapa? Salat semua. Setelah salat apa lagi yang kalian lakukan? Mandi. Hah? Mandi. Mandi. Terus apa lagi? Makan. Makan. Sarapan. Terus apa lagi? Main. Hah? Berangkat ke sekolah. Kegiatan tersebut kalian lakukan secara berulang-ulang? Setiap hari? Ya? Jadi kegiatan yang kalian lakukan seperti bangun tidur, salat, mandi, membuat sarapan, dan kemudian berangkat sekolah, ini sudah kalian lakukan dengan cara berpikir komputasional. Kalian lakukan kegiatan yang tersusun secara sistematis. Jadi membuat sarapan, berangkat ke sekolah, dan di sekolah apalagi belajar. Ya, jadi itu adalah cara kalian untuk berpikir komputasional. Ada yang pernah melakukan kegiatan ini? Hah? Ini apa? Kegiatan apa ini? Main. Main game. Siapa yang selalu main game? Main game apa saja? Free Fire.
Untuk mendapatkan kesenangan. Koin. Berarti kalau untuk mendapatkan koin berarti kita menang ya, harus menang. Cara untuk mendapatkan koin itu bagaimana caranya? Kompak. Harus kompak. Harus ada caranya. Ya? Pakai strategi atau tidak? Pakai strategi. Strateginya itu yang disusun secara beruntun. Oh, saya harus ke sana dulu. Ya, saya harus belok kiri. Saya harus belok ke kanan supaya tidak tertembak. Ya, atau yang bermain palsu dia harus menyusun rumahnya di sini, alat dapurnya di sini. Ya, dia harus berpikir, oh, untuk membuat rumah saya harus menyiapkan apa? Harus membeli peralatan seperti alat dapurnya, lemarinya, kemudian itu kita susun. Ya, televisinya kalau di game FF atau apa kita harus saya harus lari kemana supaya tidak tertembak. Seperti itu. Itu juga dengan cara berpikir komputasional. Sebelum itu kita ada capaian pembelajaran yang harus kita capai, yaitu menerapkan pemecahan masalah secara sistematis dan menuliskan instruksi logis dan terstruktur menggunakan sekumpulan kosakata atau simbol. Tujuan pembelajaran kita hari ini, setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu menerapkan langkah-langkah berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu berpikir komputasional? Berpikir komputasional adalah cara berpikir logis dan sistematis untuk memecahkan masalah dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti apa? Tadi kegiatan kalian pada pagi hari bermain game. Contohnya juga termasuk merencanakan liburan, memasak, kemudian membuat minuman, mencari barang hilang, atau bahkan mengerjakan pekerjaan rumah. Itu tadi, ya, mengerjakan pekerjaan rumah mulai bangun pagi, sholat, membuat sarapan. Ya, kalau membuat minuman, contohnya membuat minuman, kalau kalian pernah, ya, ini apa? Susu. Siapa yang pernah membuat susu? Apa bahan-bahannya dalam membuat susu? Gula. Apa? Gula. Air. Ada airnya. Terus apa? Pemanas. Termos. Maksudnya termos. Terus apa lagi? Gelas. Apa lagi? Sendok. Terus apa lagi? Itu bahannya, ya. Kemudian bagaimana cara membuatnya? Ada yang bisa? Bagaimana cara membuatnya? Pertama-tama susu. Taruhkan susu, terus gula, terus masak air, terus kemudian dituangkan ke gelas. Setelah dituangkan ke gelas, digaru atau diaduk. Kebetulan ibu guru membawa susu, gelas, air panas. Apa yang lagi yang tidak ada? Gula. Ya, ada gulanya. Ya, ini kita akan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan berpikir komputasional. Siapa salah satu yang masukkan? Siapa yang punya dulu? Jadi bahannya apa saja? Coba tahu temannya apa bahannya? Ada banyak. Pertama, dituang dulu susunya. Kemudian gulanya. Berapa sendok gulanya? 1.
Diaduk. Diaduk. Setelah itu siap apakah sama yang kalian katakan tadi? Sama. Sama. Jadi itu salah satu contoh berpikir komputasional, ya, komputasional dengan cara yang sama dengan polanya. Jadi polanya sama, yaitu dituangkan dulu susunya, kemudian disimpangkan gulanya, berapa sendok gulanya. Kalau biasa kalian rasa manis, kalau 2 sendok berarti harus 2 sendok terus, ya. Nah, kemudian kalau sudah dituang gulanya, apa ya lagi? Air panasnya, kemudian diaduk, kemudian susu siap diaduk atau diminum. Prinsip atau tahapan berpikir komputasional. Tadi kalian sudah lakukan membuat susu. Tahap berpikir komputasional itu ada 4. Ada dekomposisi, ada abstraksi, ada pengenalan pola, dan algoritma. Ya, kesemuanya ini adalah tahapan berpikir komputasional yang biasa kalian lakukan, tetapi kalian tidak tahu apa namanya. Yang pertama itu dekomposisi. Ya. Ya, dekomposisi memecah masalah besar atau sistem yang kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, lebih mudah diatur, dan lebih spesifik. Contohnya seperti apa? Misalnya merencanakan perayaan ulang tahun. Siapa yang pernah ulang tahun di sini? Coba Faila. Kalau kamu mau ulang tahun, apa yang harus disiapkan? Ada kue ulang tahunnya. Siapa lagi yang pernah ulang tahun? Aldi. Kalau mau ulang tahun, apa lagi yang disiapkan? Tadi sudah kuenya. Kado. Kadonya siapa yang siapkan? Teman. Terus, apa lagi selain kue ulang tahun? Balon atau dekorasinya. Terus apa lagi? Lilinnya. Topi-topinya katanya. Terus apa lagi? Masih ada yang lupa. Ulang tahunnya, sendoknya, piringnya, makanannya. Terus apa lagi? Apa? Iya, undangan. Jadi kalau mau ulang tahun, siapkan kuenya. Apa lagi? Undangannya. Apa lagi? Apa tadi? Balonnya, ke dekorasinya, makanannya. Apanya? Nasi kotanya, ya, makanannya. Ya. Jadi itu dekomposisi kita susun dulu. Kita harus tahu apa yang harus disiapkan, apa yang harus kita pikirkan dalam merencanakan acara ulang tahun. Begitupun kalau kita mau ke sekolah, apa yang harus kita siapkan? Ada buku, apalagi bolpennya, tasnya, ya. Itu yang dimaksud dengan dekomposisi. Memecah masalah besar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Jangan lagi berpikir, kalau kita ulang tahun, bagaimana cara kita membuat balon? Dari karet atau apa? Tidak usah kalian berpikir ke sana, ya. Kalian harus memikirkan dulu apa yang paling kecil. Kemudian, coba Ibu Guru punya game. Ini berhubungan dengan dekomposisi. Kalian harus memikirkan bagaimana cara cepat supaya bus cepat sampai ke sekolah. Ini berkelompok, ya. Ini satu. Saya tahu saya.
dengan cara berpikir dengan tahapan dekomposisi. Ada lemnya? Supaya dia cepat sampai di sekolah. Bagaimana cara cepat supaya bisa sampai ke sekolah? Lihat bagaimana jalannya? Bagaimana jalannya supaya cepat sampai ke sekolah? Ini jalannya. Cepat. Gimana? Cepat, cepat. 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 Lem, mana lemnya? Mana lemnya? Cepat. Gimana? Sudah? Kalian sudah selesai? Selesai. Sudah? Ada yang sudah selesai? Sudah. Terus kelompok 1, 2, 3, 4. Kita selesai. Sudah juga? Sudah. Coba saya lihat. 3. Ini kelompok 4 kita. Iya. 1, 2, 3. Sudah? Dan oke, ini kelompok 1. Kelompok 1 ya. Nah, ini dia tidak berpikir lagi mau ke sini, ke kanan, ke kiri ya, dia langsung. Ya, jadi sudah bisa berpikir komputasional. Dekomposisinya. Kelompok 3 juga bagus. Kelompok 4. Oke, bagus. Jempol kanan. Jempol kiri. Kita lanjut. Ini kegiatan pertama. Ini ya untuk dekomposisi. Nah, kemudian yang kedua itu pengenalan pola. Tahap berpikir komputasional itu pengenalan pola. Apa itu pengenalan pola? Mengidentifikasi kesamaan tren atau pola di dalam masalah yang lebih kecil yang sudah dipecah. Ya, pola ini dapat berupa data, proses atau struktur yang berulang. Seperti tadi, kalian membuat susu, bermain game, bangun pagi, itu semua pola. Ya, yang dilakukan secara berulang-ulang. Nah, tadi membuat susu polanya yaitu kita tuang dulu susunya, kemudian gulanya berapa sendok, kemudian tuang air panasnya, kemudian diaduk. Itu polanya. Nah, seperti kalau kalian contohnya menyiapkan buku pelajaran sesuai jadwal pelajaran di sekolah. Misalnya hari ini kita belajar bahasa Inggris, IPA, coding, PKN dan coding. Jadi buku apa yang harus kita bawa? Yang keempatnya itu karena dilakukan setiap minggu. Nah, sekarang kegiatan berikutnya ini tentang pola. Ini tentang pola. Saya tugaskan lagi. Coba bersama-sama. Lihat di sini ada pola.
saja ya, 2 baris. Cepat. Nah, supaya cepat ada. Nah, perhatikan kodenya atau polanya. 1 untuk merah, kuning 2, hijau 3, biru 4, 5, ungu. Ada pensil warnanya? Ada. Nah, yang ada silakan pakai pensil warnanya. Tapi tidak ada. Kasih saja warna seperti ini ya, kalian checklist saja, kalian checklist saja warna sesuai pola. Ya, terus sedikit. Sesuai pola itu lah. Ya enggak apa-apa nih. Ini sama yang Merah ini. Sudah? Nah, sampai sini tadi. Sudah? Sudah? Biru 4, benar ya? 1 merah, hijau 3, 2 kuning. Di kelompok 1 4 biru, benar. 1 3 2. Ini. Nah, kemudian nih kelompok 2, nah, bagus ya. 4 biru, ya. Jadi dia menyusun sesuai pola. Kalau kelompok 3, oke, ini juga. Oke, benar semua ya. Berarti kita sudah sedikit paham atau sudah banyak paham tentang pengenalan pola. Nah, sekarang guru punya games. Perhatikan. Ini games tentang pengenalan pola. Perhatikan. Nah, nanti per kelompok. Nah, kira-kira perhatikan polanya ini. Saya harus mengangkat bentuk apa supaya mobilnya jalan. Perhatikan polanya. Bintang. Apa? Bintang. Bintang kelompok 1 coba. Oke, tepuk tangan kelompok 1. Oke, sekarang kelompok 2. Nah, kira-kira pakai apa di sini? Bulat. Kelompok 2. Apa? Bulat. Salah. Terus? Segitiga. Segitiga. Apa lagi? Bulat. 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 Kemudian, sekarang kelompok berapa ke sana? Kelompok 3. Perhatikan polanya. Apa? Najwa? Bintang.
bintang. Terus Segitiga. segitiga. Oke. Terus Bintang. salah. Segitiga karena ini buat oke. Kelompok terakhir. Kelompok terakhir. Sini apa? Bintang. Bintang. Oke. Terus Bulat. apa? Bulat. Bulat. Terus Segitiga. terus Segitiga. nah, tidak ada segitiga. Bulat. 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 Bagaimana kelompok 3, 4? Perhatikan polanya. Bulat. Bulat. Nah, bintang sekali. Bagus ya. Jadi ini pengenalan polanya. Kita lihat kalau di sini bulat, di sini bulat, berarti di sini segitiga coba kita tulis. Bulat. Kemudian bulat. Ya, segitiga. Bulat atau segitiga? Bulat. Segitiga. Terus Segitiga. 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 Bulat. Nah, ini polanya. Setelah bulat, segitiga, setelah segitiga, bulat. Ya. Oke, kita lanjut. Kita lanjut. Ini tadi pengenalan pola. Yang ketiga, abstraksi. Fokus pada informasi yang penting dan mengabaikan bagian yang tidak relevan. Proses ini membantu kita melihat gambaran besar dan menemukan inti dari masalah. Contohnya apa? Saat kalian mengerjakan tugas, bukan kalian hanya fokus dikerjakan tugas. Jangan kalian fokus bagaimana cara dibuat itu pensilnya, bagaimana cara dibuat itu pulpen. Tetapi kalian harus fokus, hanya fokus di tugasnya. Ya, nah itu yang disebut dengan abstraksi. Nah, coba perhatikan nih. Kita bermain game lagi. Siapakah aku? Aku berkaki 4. Tapi aku bukan hewan. Kursi. Aku selalu di ruang kelas. Aku suka kamu duduki. Siapakah aku? Kursi. Apa? Kursi. Ya, kursi. Jadi kalian harus fokus di aku bukan berkaki yang 4. Jangan lagi berpikir tapi aku bukan hewan. Jangan pikirkan lagi hewan yang lain karena dia sudah mengatakan bahwa dia bukan hewan. Nah, ini yang disebut dengan abstraksi. Fokus di masalahnya saja, ya. Nah, aku selalu di ruang kelas. Jangan lagi berpikir di lapangan. Hanya fokusnya di dalam kelas. Aku suka kamu duduki. Apa yang selalu kita duduki? Kursi. Jangan lagi berpikir, oh, saya selalu duduki meja. Padahal meja itu sebenarnya bukan diduduki. Ya, ini yang disebut dengan abstraksi. Ini. Yang terakhir, algoritma. Setelah masalah kita pisah-pisahkan, kita pecah menjadi bagian-bagian kecil. Kemudian mengembangkan serangkaian langkah-langkah. Kita menyusun. Besok kemarin saya bangun pagi jam 5, kemudian sholat. Berarti kalian harus lakukan seperti itu besoknya lagi. Dan menyusun pola tersebut, rangkaian tersebut menjadi hal yang harus kalian biasakan. Contohnya apa? Membuat daftar langkah-langkah supaya kalian tidak lupa bahwa hari ini saya bangun siang lagi. Ya, biar hari Minggu kalian harus bangun pagi karena sudah kalian berpikir komputer. Contohnya seperti ini, membuat nasi. Ya, membuat pertama-tama kita siapkan apa bahannya? Beras. Beras, air,
lengkap, tekan tombol cuk, kemudian tunggu hingga tombol berubah menjadi hitam. Sekarang kalian saya bagi kelompok, ini kelompok 1, kelompok 2, ya, dengan kelompok 3. Kalian harus menyelesaikan masalah dalam LKPD ini. Masalahnya itu di sekolah anak-anak sering lupa membawa bekal sehat. Akibatnya banyak yang membeli jajanan tidak sehat di luar sekolah. Apa yang bisa kita lakukan? Kalian harus pikirkan secara berpikir komputasional apa yang harus dilakukan anak-anak, ya. Maju ke depan. Silakan kerja. Diskusi. Kelompok 2, silakan maju. Nanti kelompok lain perhatikan, ya. Sini. Ada tanggapan dari kelompok lain? Ada yang bertanyakan? Tidak ada. Ikutan untuk tampilan kelompok 2. Oke, kelompok berapa lagi? Kelompok 3. Kelompok 3. Ya, baik.
dalam berpikir komputasional. Yang pertama dekomposisi, yang kedua pengenalan pola, yang ketiga apalagi abstraksi, dan yang keempat adalah algoritma. Ada yang bisa jelaskan atau simpulkan sama Ibu Guru apa itu dekomposisi? Saya. Coba. Dekomposisi adalah memecah masalah besar menjadi bagian-bagian yang kecil. Ya, memecah masalah yang besar menjadi bagian-bagian yang kecil. Kemudian pengenalan pola atau abstraksi. Siapa yang mau menyimpulkan di bagian? Ya, coba apa? Pengenalan pola adalah mendiskusi pola di dalam masalah. Abstraksi adalah fokus pada Ini evaluasi untuk kalian, ya. Ini individu, kalian checklist A atau B dan jawabannya. Checklist jawaban yang kalian anggap benar. Tentang algoritma. Terus apa lagi? Berpikir komputasional. Apa lagi tentang apa? Ya, hal baru yang kalian pelajari hari ini apa? Dekomposisi. Bagian mana yang paling kalian sukai dalam pelajaran coding ini? Kakak ini, bagian mana? Senang ya. Bagian mana yang kalian senangi di pelajaran ini? Bermain game. Terus yang mana lagi? Bagian mana lagi yang paling kalian senangi pada saat pembelajaran hari ini? Cerita. Apakah ada yang belum dipahami dalam pembelajaran ini? Sudah paham semua? Alhamdulillah ya, kalau kalian paham akan pembelajaran hari ini. Ya, jadi pembelajaran hari ini yaitu tentang pembelajaran berpikir komputasional. Jadi penguatan kita hari ini bahwa berpikir komputasional itu adalah cara berpikir logis dan sistematis untuk memecahkan masalah-masalah yang besar menjadi bagian-bagian yang kecil supaya kita tidak melebar kemana-mana pikirannya ya, supaya memudahkan kita untuk melakukan kegiatan. Ada 4 prinsip berpikir komputasional, yaitu ada dekomposisi, ada pengenalan pola, dan ada abstraksi dan algoritma. Ya, jadi untuk pembelajaran minggu depan kita akan berhadapan dengan komputer. Ya, di pembelajaran kakak ini di minggu depan kita akan berhadapan dengan komputer. Apa kegiatannya? Kita akan mencoba membuat game di aplikasi Strike. Game yang seperti tadi yang kita mainkan. Ya. Jadi untuk pembelajaran hari ini saya cukupkan
Mari kita tutup